Kayak apa kisahnya nih Tuhan sudah nih. Bujur. Kenapa jadi sampai ulun terjun di dunia permutawifan ini? Iya. Sekitar kalau ulun kada salah itu ada sekitar 7.000-an pendaftar. Jadi pian tuh masuk 40 tuh ya lah. Lewat 41 ulun. Bukan sekedar pekerjaan tapi ibadah ya. Iya, Kalau ulun nyebutnya ibadah. Iya. Pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Kamila di akun YouTube Kamila Banjabara Official. Kali ini kita kedatangan seorang tour guide lagi. Masya Allah, beliau seringkali membawa jamaah Kamila Berkah Guru. Beliau adalah Ustadz Muhammad Rusdi LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bro. Alhamdulillah baik Sehat. benar, sehat benar. Parak beranak kami ini sudah kan? Inge, nah alhamdulillah. Insyaallah bulannya juga sudah nih, parak harinya sudah. Oh, dapat momongan pertama nih. Alhamdulillah. Lakian kah winanya? Pinanya lakian. Alhamdulillah. Kau jadi penerus kak? Insyaallah. Minta doanya mudahan lancar sebenarnya. Amin, amin. Mudah dimudahkan, dilancarkan mamanya, anaknya kan selamat sehat. Ya Allah. Amin, amin, amin. Hadiah kota suci Mekah. Oh, terdapat di situ kan rasanya? Terdapatnya di sini juga, di kampung juga, cuman ulun bawa ke tanah suci, ke Mekah. Kemudian di situ dalam prosesnya dikasih hadiah omongan. Wah, Masya Allah. Seperti itu. Di mana? Orang mana asalnya? Ulun aslinya orang Tembilahan kalau pengen tahu. Oh, Tembilahan. Riau. Lahir di sana. Lahir di sana, Kuitan asli sana. Cuman memang kalau pengen tahu di Tembilahan itu memang banyak daripada orang Banjar. Banyak nggak? Bahkan kalau pian pernah dengar Datu Sapat atau Syekh Rahman Siddiq, nah itu kan aslinya Sidin kan aslinya orang Martapura. Nah, anak daripada Datu Afif kan. Cucu Datu Kelampayan. Cucu Datu Kelampayan. Nah, itu Sidin sampai sekarang makam Sidin di daerah Tembilahan situ, di Kampung Sapat namanya, Kampung Hidayat ini. Oh, jadi gelar Guru Abdurrahman Siddiq Sapat tuh ngaran kampung. Sapat itu ngaran kampung, enggak. Kalau sekarang itu sekitar mungkin 3 km kampung itu dari makam Sidin. Jadi makam Sidin itu andaknya jauh ke dalam kabun, dulu kabun Nior. Nah, sekarang jadi daerah pemakaman. Nah, jadi itu pada kampung Banjar kah Guru di Sapat atau ada misalnya itu apa Melayu lah Guru situ? Nah, dulunya Melayu. Nah, jadi kan Datu Sapat ini ketika Sidin tuntung mengaji di Mekah, nah kemudian Sidin berhijrah. Nah, berhijrah untuk menyebarkan agama Islam ya sampai tadi ke Kampung Sapat itu tadi. Jadi Sapat itu tempat Sidin menyebarkan agama Islam, dakwah Sidin tadi. Nah, itu situ Pian? Nah, ulun itu daerahnya di situ. Nah, daerah tapi kadada logat-logat Melayu lah. Kadada, dan memang sejujurnya darah ulun pun Banjar juga. Mama itu keturunan dari Banjar. Kalau pada salah itu Pedatuan Sidin itu orang Paringin. Kalau abah ulun sendiri itu dari Martapura juga. Pedatuan Sidin dari Martapura juga. Jadi Banjar juga. Jadi mohon maaf, Abah Mama Pian itu mulai merantau kan ceritanya atau memang ada misalnya berdiam di situ jadi Pian lahir di Sapat? Lebih dari ke Pedatuan. Nah, jadi Pedatuan dulu merantau ke Tembilahan tadi ke Sumatera. Kemudian dari keturunannya nah lahirlah ulun tadi. Dapat bini orang? Dapat bini orang hadapan rumah juga. Di sini? Di sini. Di Martapura enggak. Bakas Betamuan di mana tak? Nah, jadi lucu juga kisahnya ini. Ulun ini kemana-mana ya kalau lah ke Saudi segala macam. Sekalinya dapat jodohnya itu orang di hadapan rumah juga. Nah, kenapa? Karena posisinya itu mama ulun itu sudah jatuh hati lebih dahulu lawan calon bini ulun ini yang sekarang jadi bini ulun. Ya, begitu ulun bulek ke kampung, langsung dianuakan. Kayak apa kisahnya nih Tuhan sudah nih. Bujur. Sudah kepala 3 sudah nih. Sedangnya sudah berkawan. Jadi calon
siapa mak jalan ngaran ibaratnya orang tahu begawi tahu sekolah aja lalu jar kuitan mama ada kisahnya nih calon yang dihendaki. Nah, itu ya tadi istri ulun yang sekarang ini, dan alhamdulillah pilihan kuitan gak ada salahnya sebenarnya. Bagus alhamdulillah benar. Jadi modelnya gue bisa jual tuh nang di sebarang melelek nang di sebarang jual, nang di sebarang melelek nang di sebarang jual. Jadi pas tamu tuh jadi pada-padanya mengharapkan nang untuk habian asalnya nih anak mah mambil menantu lompian juga mungkin lah. Nang mama pian anak mambil menantu anak sidin nang di sebarang juga. Jadi bisa jadi. Kapan bro anak terakhir membawa jemaah pian? Ulun terakhir itu di bulan Sya'ban tadi. Sya'ban sebelum Ramadan lah. Kemudian setelah selesai tadi bulan Sya'ban membawa jemaah, kita inisiatif untuk balik ke kampung karena memang sudah lawas karena merasakan Ramadan. Bini dibawa? Bini dibawa. Gitu, iya. Dibawa. Jadi selama pian di sana tuh bini pian mau di sana lah. Kadang itu bisa ulun bawa ke Madinah dan sesuai kegiatan travel apabila memang memungkinkan. Tapi kadang itu kan ada sebagian travel yang memang ketat. Kemudian kada tersedia bed ataupun sarana yang lain untuk membawa bini kali, nah ulun tinggal aja di sewaan. Jadi di mau patipian ngarannya di situ lah. Kita nunggu lah flashback pian nih. Melihat pian nih membawa jemaah kan, masya Allah nih. Kadang-kadang kan kalau orang umum kan harus ilmu membimbing jemaah ini kan banyak nih. Nah, kalau ulun boleh tahu kita bisa share di sini, kita sampaikan ke menonton. Awal mula pian terjun ke menjadi tour guide tuh misalnya ada sekolahnya kah atau dari mana pian sekolahnya itu bisa pian jelaskan? Kalau untuk sekolah secara khusus memang kada ada. Tapi kenapa jadi sampai ulun terjun di dunia permutawifan ini? Karena terbawa oleh pengalaman. Karena memang backgroundnya ulun itu pernah kuliah di Mesir, di Al Azhar Kairo. Sebelum aku potong, sebelumnya kan dari misalnya dari pendidikan awal tuh memang ke ilmuwan misalnya ke umum kah dulu bisa SD kah misalkan kan atau memang ibtidaiyah atau mondok juga kah sebelumnya itu? Kalau dari kecil mulainya itu dari SD. SD. SD itu sempat di Tembilahan, kemudian di waktu akhir-akhir di kelas 6 pindah ke Martapura. Karena posisinya itu tahun 2005 ya, 2005. Abah ulun meninggal. Nah, kemudian salah satu wasiat Abah ulun itu untuk bahwa mama ulun ini pindah ke Martapura karena posisinya waktu itu nini ulun itu adanya di Martapura. Jadi berikan dari Tambilan tuh ke Martapura. Nah, baangkut ulun, mama ulun dan ading ulun waktu itu kan. Di sana ulun sudah berdahulu ke Martapura sekolah di Darussalam. Nah, setelah tadi kami pindah nyambung di SDN Pesayangan waktu itu. Sampai lulus SD, kemudian langsung nyambung ke Pondok Pesantren Darussalam. Di Pesayangan juga? Di Pesayangan, karena waktu itu nama Pondok Pesantren Darussalam ini luar biasa terkenal bahkan sampai ke Tembilahan tadi. Makanya dari ulun lagi halus itu sudah ada cita-cita kalau mau sekolah kemana? Ke Pondok Pesantren Darussalam. Seandainya pun katakanlah Abah ulun panjang umur, kemudian ulun sampai lulus SD di Tembilahan tadi, lulusnya pun tetap anak Banjar Jawa pulang ke Martapura. Karena kakak ulun dua ikung lakian itu sudah di Martapura berdahulu sekolah di Martapura. Lulus gitu lah di Darussalam. Alhamdulillah tahun 2015 itu lulus Darussalam. Kemudian nyambung ke Pondok Pesantren Mahat Ali. Waktu itu pimpinannya masih almarhum Kiai Haji Hatim Salman ya. Kemudian masih ada sampai tahun 2018 lulus. Itu tahun juga lah mata itu lah. 3 tahun. Jadi dari 2015 sampai 2018. 3 tahun di situ. Setelah itu baru kami menyambung ke Universitas Al Azhar Kairo. Dari 2018. Dari Mahat Ali ini bro
Al Azhar tuh di Kairo tadi itu ada semacam pendaftaran kah atau beasiswa kah, atau yang misalkan kayak kan kadang-kadang ada yang dari utusan dari pondok di sana tuh kan di Al Azhar, atau kayak yang di Ustadz Pakis dari Sudan tuh datang ke pondok kan misalnya mencari orang yang hendak menuntut ilmu di sana tuh. Nah kalau pian tuh Bang jalurnya jalur apa kemarin? Nah kalau Al Azhar ini memang karena memang sudah sangat masyhur ya. Nah ibaratnya sudah banyak alumni dari Al Azhar Kairo ini di Indonesia ini secara umumnya, contohnya Ustaz Abdul Somad dan lain-lain. Nah, jadi memang ada secara khusus perwakilan dari Al Azhar untuk menarik mahasiswa dan lain-lainnya. Tapi dari pihak Indonesia dalam hal ini waktu itu Kemenak itu menyediakan sarana untuk pendaftaran diri ke Al Azhar ini dimulai kelas beasiswa juga kan betul lah. Jadi dimulai dari pendaftaran. Waktu itu pendaftarannya itu ada online dan offline. Jadi dari berkas dan lain-lainnya itu didaftarkan secara online dulu. Ketika tadi berkas sudah memenuhi syarat dan lain-lainnya, baru nanti ada pendaftaran secara offline dan tesnya. Ada tesnya mulai dari hafalan Al-Quran minimal waktu itu ulun 2 juz kalau tidak salah. Minimal itu di kita baca lah ya. Jadi dikirim ada waktu itu offline berhadapan. Jadi waktu itu tempat ujiannya itu ada di UIN Banjarmasin. Nah, jadi ada tes tertulisnya, pengetahuan agama Islam, ilmu agama Islam dasarnya biasanya. Nah, itu ada tertulisnya, kemudian ada tes bahasa. Jadi kita wawancara dari bahasa Arab. Kemudian tadi tentang Al-Qur'an. Jadi tes sambung ayat gitu lah. Ya, minimal tadi 2 juz. Apa lagi, Bro? Nah, lagi? Itu tadi kalau hadis itu masuknya karena di tertulis tadi. Nah, situ ada fikihnya, ada sejarah Islamnya, ada bahasa Arab dan lain-lainnya. Lengkap lah kalau kada salah itu ada 50 soal waktu itu tertulisnya itu. Jadi kekawanan piannya ada berapa ikon waktu yang dari Mahat Ali adalah? Dari Mahat Ali waktu itu kami ada 4 orang. Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Waktu tahun 2018 itu ada sekitar, kalau ulun kada salah itu ada sekitar 7.000-an pendaftar. Waktu itu dari seluruh Indonesia. Di UIN seluruh Indonesia ada sekitar 7.000 yang daftar. Kemudian yang diterima itu kalau ulun kada salah sekitar 700-an kalau kada salah. Astagfirullahaladzim, Masya Allah 7.700 lah. Ketat banget tuh lah. Lumayan ketat. Nah, kemudian dari tadi nama-nama yang lulus tes tadi 40 orang teratas itu mendapatkan beasiswa full. Dari mulai keberangkatan sampai kepulangan itu semua ditanggung ataupun dibiayai oleh Al Azhar. Nah, kemudian ada juga waktu itu dari Pondok Pesantren Gontor. Nah, itu 50 orang dari jalur Pondok Pesantren Gontor ini itu dapat beasiswa full sebanyak 50 orang. Tapi kalau secara umum se-Indonesia yang lewat Kemenak tadi itu ada 40 orang kalau tidak salah. Jadi pian termasuk 40 tuh ya lah. Lewat 41 loh. La ilaha illallah. Jangan enggak ada rezeki ya kalau 41 kan maksudnya? Ke 41 waktu itu. Bisa bener pian nah. Hanya masuk 40 juga kan. Ada ya kayaknya masuk ya kah. Lebih nyaman padahal cuma lu salah guru lah. Mendengar kisah pian tadi dari 7.000 ke 700. Ambil 100% kayaknya. Penerimaannya ini luar biasa, seleksinya tuh guru lah. Karena memang apalagi tahun 2018 itu kan lagi boomingnya nama Ustaz Abdul Somad, kemudian Ustaz Hanan Ataki, banyak lah Ustaz-Ustaz yang tingkat nasional itu yang dari alumni Al Azhar. Maka nama Al Azhar waktu itu memang sedang booming-boomingnya, lagi naik-naiknya. Dan alhamdulillah gue di Mesir tuh sudah 4 kali rasanya.
Benar, tapi begambaran di muka aja bang masuk ke masjid nang Al Azhar bang bisa aja, terus ke nang ke Mahat ini kan kada boleh kalau lah umum saja. Di Mesir nih kayak apa lagi lah sebenarnya peradaban masa dulunya tuh masih kental. Kayak klakson mobilnya tua-tua, klakson hilang salah sedikit kena berdaur klaksonan kayak itu. Cuma ada terbesit di situ lah sekolahan yang masya Allah yang kamu membiayai itu beasiswa sampai apalagi yang kepada orang Indonesia yang anak sekolah di sana. Di sana tuh bro apa jadi motivasi pian yang kawa tekun dah belajar di sana tuh bro? Yang pertama memang kenapa jadi ulun kuliah sampai ke luar negeri ini memang dari wasiat almarhum abah. Dia abah itu dulu pernah, karena beliau itu kan PNS guru, tapi Sidin itu sambil ada usaha di luaran. Nah waktu itu beliau menggarap kebun sawit di Tembilahan ya, waktu beliau masih hidup kan. Nah itu suatu waktu Sidin membuka lahan itu cukup besar, lumayan besar, beberapa hektar. Kemudian waktu itu ditanya oleh ibu ulun, mama ulun, takun kenapa gerang jadi behimat benar nih hendak berusaha berkebun padahal kan sudah cukup nih gaji dan lain-lainnya dari PNS tadi kan. Kemudian jawaban abah ulun di situ ada dua. Pertama hendak mengganti kopiah. Nah ini kata ganti dari hendak berhaji. Kemudian yang kedua aku hendak menyekolahkan anakku ke luar negeri. Nah itu pas mama ulun menyampaikan itu, nah itu menjadi motivasi yang luar biasa bagi ulun untuk itu tadi melanjutkan menuntut ilmu ke Al Azhar tadi. Di sisi lain juga dulu di tahun 2012 sampai 2015 kalau ulun kada salah itu di Pondok Pesantren Darussalam ada syekh undangan dari Mesir. Pas kebelujuran lah. Nah, waktu itu kelas 3 ulia dari lakian itu semuanya dikumpulkan untuk mendengarkan kajian dari syekh tersebut. Ketika ulun mendengar yang datang ke masjid dulu toh bro. Syekh Rajab dan Sidin kalau kada salah. Nah, itu pas ketika ulun mendengar penjelasan Sidin, oh masya Allah, ini orang ilmiah benar. Ini orang keilmuannya luar biasa mendalam. Kada pernah lagi ulun mendengar dalam artian orang menjabarkan ilmu sedalam ini. Lalu di situ mulailah kita cari kan, oh ini asal mana sih Din ini, sekolahnya di mana? Lalu ketemulah di situ bahwa beliau alumni daripada Al Azhar Kairo tadi. Jadi kan istilahnya menerjemahkan itu kan bahasa Arab tuh guru lah. Nah, jadi dulu guru lah waktu zaman di Darussalam tuh ada tahassus dua bahasa nih bro, pakai laboratorium bahasa di komplek dulu. Nanti masuk alhamdulillah tuh bisa merasai situ bahasa Arab dan bahasa Inggris. Cuma kayaknya kada berlanjut lah, kada berlanjut di Darussalam nih. Nah ya kayaknya itu masih berlanjut nyaman benar karena kita melakukan sambungan pelajaran di mana di luar negeri nih kan. Pertama kan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Sekarang ini kayaknya kada di Kediri kayaknya ada yang di Padang ada yang sampai 3 bulan atau apa untuk memperlancar nih. Kadang-kadang sebagai pelajar di luar negeri ini harus menguasai 2 bahasa minimal kan. Nah, terus bro yang kisah yang tadi udah dilanjut habis dari yang ketemu dengan Syekh itu tadi yang kepingin langsung Nah kemudian waktu itu ulun itu sebenarnya hendak dengan 2 institut lah, di Al Azhar dengan di Al Ahqaf. Tarim. Karena posisinya waktu itu ada beberapa guru ulun di Darussalam yang memang masya Allah luar biasa keilmuannya, alim, penyampaiannya nyaman benar. Di antaranya itu kalau sekarang Al-Mukarram Guru Haidir ya, Guru Haidir Ali. No, itu kan luar biasa. Al-Ahqaf Sidin. Nah itu waktu Sidin pertama kali mengajar ulun itu kelas 3 Usto.
Masya Allah penyampaiannya agak nyaman, ibaratnya tuh jelas. Karena kadang tuh ya ada juga penyampaian guru itu Masya Allah penjabarannya panjang benar. Cuman kita sebagai murid kita paham. Bingung. Masya Allah bang, waktu mendengarkan iya aja bang lah. Masya Allah penjelasan guru nih. Tapi ketika kita sampai ke rumah bingung apa tadi rangkuman dari. Tapi ketika tadi diantaranya guru Haidir tadi bisa menjelaskan, Masya Allah nyaman ulun paham. Ulun ini jadi motivasi kan. Ulun nih kalau dijadikan panutan ini kan. Makanya setelah tadi Sidin menjadi guru ulun di Pondok Pesantren Darussalam, ulun rutin tuh 4 pengajian Sidin segala macam waktu itu. Nah, sampai ketika ulun parak lulus Darussalam, sejujurnya itu hendak benar ulun masuk ke Agau. Nah, waktu itu kan ada beasiswa ya dari pemerintah kalau kada salah. Kemudian cari-cari, kemudian qadarullah memang kada kesampaian, bukan rezekinya. Nah, sudahlah di situ kan di Agau. Jadi itu dulu Agau tuh bukan hanya pendaftar. Sebenarnya hendak menurun. Nggih. Kebelujuran lulusnya di di Mesir. Nah itu posisinya ulun masih di Pondok Pesantren Darussalam. Kemudian ya masuklah kita ke Pondok Mahat Ali Darussalam tadi kan, sampai ulun di kelas 3 Ulia. Kemudian tadi kan ibaratnya tuh kan waktu itu kada yang kau menjalurkan dari kita Pondok Darussalam maupun Mahat Ali ini ke Al Azhar waktu itu. Karena memang kan sedikit benar loh alumni Pondok Pesantren Darussalam ini yang melanjutkannya itu ke Al Azhar. Bingung lah kita kan. Kemudian datang salah satu kawan ulun, Ustaz Azhari Zaidan. Sekarang beliau masih di Mesir melanjutkan S2. Nah, beliau ini datang membawa info dari OIAA waktu itu, organisasi alumni Al Azhar waktu itu. Ada informasi tentang bagaimana pendaftaran mulai dari awal sampai akhirnya. Iya, yang orang 7.000 tadi. Ya, mulailah di situ kan waktu kelas 3 itu kita ikut bimbel, kita ikut macam-macam lah cara supaya belajar dulu supaya waktu tes kita bisa masuk. Jadi berjuang bujur lah. Masya Allah. Bahkan waktu itu lu ingat tempat bimbel kami itu sama Ustadz Andi ngaran beliau, alumni Al Azhar. Itu andakannya di Banjarmasin. Jadi seminggu itu 3 kali pulang balik bimbel. Bimbel bahasa kah? Bahasa waktu itu. Arab lawan Inggris lah. Karena kan memang bahasa Arab ini bahkan ketika kita sudah lawas belajar di pondok, kita paham kaidahnya, kita paham artinya, tapi ketika kita disuruh untuk melafazkan muhadasah, muhawarah dan lain-lainnya, itu kita bingung. Nah, banyak luar biasa. Kalau disuruh banyak lokasi tempat kita bergaul, kayak tempat kita kalau kayak di pondok kan misalnya terkurung atau apa kan memang mewajibkan sehari-harinya harus bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, itu mungkin mau kita terkeluarkan bahasanya. Kadang-kadang kalau kita di istilahnya sekolah-sekolah di luar kayak di luaran aja mereka kita kada mondok istilahnya kita melapaskan menyuarakan bahasa Arab bahasa Inggris ini kadang-kadang kita ngerti jalan orang mau pandai kita anak mau pandai biasa lain gitu karena terbiasa. Iya, karena terbiasa gitu. Jadi di Al Azhar tuh berapa tahun kan bro? Di Al Azhar itu ketika sampai ada namanya markas lughah 1 tahun pertama. Jadi di tahun pertama itu khusus yang hanya awal masuk bro. Semuaan lah bro kita. Semuaan waktu itu cuman sekarang sudah ada beberapa fasilitas yang lain, ada yang lewat online dan lain-lain. Cuman waktu itu di 2018 ulun itu masih offline, ada sekolah khusus namanya Markas Lughah, bahkan sampai sekarang pun masih ada Markas Syekh Zaid waktu itu namanya. Nah, jadi begitu kita sampai ke Mesir itu diadakan tes lagi. Nah, jadi kada cukup dengan tes yang di UIN tadi, yang di Indonesia tadi, begitu kita dinyatakan lulus sampai ke Mesir ada tes lagi. Itu memungkinkan menggugurkan apa bro? Kada menggugurkan, artinya kada dibolehkan ke Indonesia adalah kada. Cuman fungsi tes itu untuk menentukan level kemampuan kita dalam berbahasa Arab. Oh iya. Makanya karena itu
ada tes, kemudian di situ kita dinilai. Oh, ini kemampuan si fulan ini ada di derajat yang tinggi, maka kena naik kelasnya tinggi. Sedangkan per kelas untuk masuk ke Al-Azhar tadi ada 1,5 bulan per kelas itu untuk melewatinya. Jadi misal nih kan ini ada 7 kelas ya, 1 sampai 7 tadi, mulai dari mubtadi yang paling rendah sampai ke mutamayyiz. Nah, dari 7 ini dari nilai kita tadi ujian tadi, nah di situ ditentukan posisi kita. Ini di mustawa apa ini? Ini di derajat mana ini? Misal orangnya sampai ke sana ternyata bahkan mengaji pun gak bisa, masih terbata-bata, itu bisa aja ada anaknya di mubtadi. Tapi kan apakah lulus guru lah? Allah alam, bisa kan sebagian orang ada yang ketika di Indonesia tertulis bisa, ya kan? Tapi ketika disuruh untuk berhadapan bisa aja gugup, bisa. Allah alam, kita kan banyak penyebabnya ya. Adakah? Ada yang bahkan di mubtadi awal ada yang bahkan sampai di mutamayyiz atau mutaqaddim ada. Banyak lah. Nah, jadi setiap sesi tadi, setiap kelas tadi 1,5 bulan sesinya itu. Nah, jadi makin kita nilai kita tadi di ujian tadi tinggi, makin sebentar kita menyelesaikan markas lughah tadi. Nah, setelah nanti kita menyelesaikan ke-7 mustawa ini, ke-7 kelas ini, baru kita boleh mendaftar ke Al-Azhar dengan ijazah dari markas lughah tadi. Tapi posisi tempat yang markas itu tadi di Al-Azhar juga? Bukan. Kalau kita kalau di yang datangi tadi, yang kampus tadi. Dari kampus itu sekitar mungkin 7 km lah. Cuma dari Al-Azhar juga? Dari Al-Azhar juga. Iya. Jadi dites ulang di situ bro lah? Dites ulang, Jadi totalnya berapa tahun kan di situ? Ajar setelah tadi kita selesai di markas lughah, 1 tahun lah kita genapkannya. 4 tahun lagi. 4 tahun apabila lancar, karena unik di Al-Azhar ini setiap mata kuliah itu ada level tertentunya, mulai daripada dhaif jiddan itu kalau kita F ya. Ada dhaif, ada kemudian makbul ini sudah kawan nih, apa aja kita telah sedang sudah. Kemudian ada jayyid jiddan, kemudian ada mumtaz. Nah, nilai setiap mata pelajaran itu kada boleh kurang daripada makbul tadi. Nah, apabila di ujian batas ambang lah, batas ininya makbul kayak baru kita tuh seleksinya itulah ya, anunya lah. Nah, apabila di bawah daripada makbul tadi, sama ada itu dhaif ataupun dhaif jiddan, mata pelajaran tadi sampai 3 yang nilainya di bawah standar, di bawah makbul tadi, maka si tolib ini, si mahasiswa ini kada naik tingkat. Nah, seperti itu. Jadi mengulang di tahun berikutnya dengan sisa mata pelajaran yang nilainya dhaif atau dhaif jiddan tadi. Jadi banyak aja di sana itu yang sampai 7 tahun, 8 tahun. Kenapa? Tergantung orangnya berarti lah. Dan kada ada deskripsi lah, kada ada deskripsi. Itu kan ada. Jadi kena kelulusan. Jadi, kelulusannya tuh kayak murni karena ujian. Dari orang diri sendirinya deh. Jadi kan bacanya ada kita maaf nih, kadang-kadang kan diupahakan atau apa dijokiakan atau apa kan, kalau itu kan ada memang kada deskripsi. Jadi nilai kenaikan ataupun kelulusan kita ya murni dari hasil ujian kita. Nah, seperti itu. Mohon maaf, gue mau ambil jurusan apa kemarin? Ulun jurusan Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah. Jadi untuk kita mahasiswa dari luar Mesir secara umum, ngarannya kalau di sana kami nyambatnya wafidin. Nah, wafidin ini bisa mengambil 3 jurusan. Jurusan syariah, kemudian jurusan usuluddin, dan jurusan lughah. Nah, masing-masing ada fakultas tersendiri. Nah, ulun ngambil syariah Islamiyah umum. Nah, kita sambung ke ini guru lah, ke alasan pian jadi mutu itu apa memang berkaitan lah guru lawan jurusan pian yang ambil di Kairo Al-Azhar ini, apa memang beda jurusannya itu dengan kerjaan mutawib yang di Saudi Mekah Madinah ini?
Kalau secara umum kita pembahasan apakah sejurusan atau kada, kalau secara umum memang kada sejurusan, tapi apakah berkaitan atau kada, memang berkaitan. Kenapa? Karena ketika kita membahas tentang syariah, maka di sana ada pembahasan tentang ahkam, hukum-hukum setiap perbuatan ataupun tindak seberataan gawian kita lah intinya ya. Nah, di antara hukum-hukum tadi ada gawian yang berkaitan dengan gawian orang umroh. Lah. Ada umroh di sana, ada sholat 5 waktunya di sana, ada hukum wudhu dan lain-lainnya. Ya, kalau nah ini berkaitan erat malah. Kenapa? Karena apabila seorang tour guide kada mengerti hukum, bagaimananya nak membimbing. Apa itukah yang setelah lulus pian tadi di Al Azhar tadi lah? Kenapa jadi langsung hendak jadi mutawib kah, atau memang ada kayak pian tadi kan ada wasiat lah istilahnya dari ababian, aku hendak menyekolahkan anakku sampai ke luar negeri. Nah, setelah lulus itu apakah memang ada motivasi lain kah guru jadi pian terjun kembali ke di negara orang pangerannya nilai setelah berapa lama belajar di Al Azhar di Kairo terus menjadi mutawib lagi di Mekah Madinah. Nah, itu ada motivasi kah atau apa saran atau masukan dari siapa jadi pian menggeluti dari jadi mutawib ini, bro? Nah, jadi kenapa jadi ulun menggeluti mutawib ini memang ada terdiri dari beberapa penyebab. Nah, yang pertama, ulun itu dari zaman dulu sudah kita lah berhayal-hayal suatu saat kita ya hanya begawi hendak gawiannya itu yang kada di suatu tempat, artinya ke sana kemari kada terikat artinya berjalan kemana-mana gitu ya. Kalau itu satu. Kemudian ketika ulun menempuh pendidikan di Al Azhar itu beberapa kali ulun itu diserahkan tugas oleh senior untuk membawa jamaah yang ke Mesir. Pernah juga menjadi tour guide selama di Mesir, karena kan ketika jamaah itu ke Mesir gitu kan banyak destinasi tempat ziarah, kemudian wisata yang perlu dibawa ya. Nah, ketika ulun kuliah itu sempat juga beberapa kali membawa jamaah ziarah itu. Nah, orang mana, Jakarta? Waktu itu orang Banjar. Ada juga orang Banjar, ada orang jadi Banjar. Jadi di sana lah. Nah, kemudian beberapa guru-guru kita itu kan pernah juga ke Mesir. Nah, kita dampingi dalam ziarahnya. Contoh semalam seperti guru pimpinan Darussalam kayak Haji Hasanuddin. Nah, kemudian guru ulun juga, guru Syekh Bustami, Syekh Syarif Bustami, atau terkenal dengan Guroton. Nah, waktu Sidin ke Mesir, nah kita yang dampingi. Di situ kita merasa awal guru lah. Awal. Sebelumnya pernah juga sebelumnya itu membawa. Karena maksudnya dari sebelum ke Mekah Madinah. Sebelum ke Mekah Madinah. Jadi posisinya itu kalau kada salah di tahun kedua ulun kuliah. Waktu kita liburan, kemudian dihubungi oleh senior ulun karena waktu itu Sidin memang buka travel agent khusus untuk Mesir. Sidin berhalangan. Dihubungi Sidin, kawakah nih membawakan jamaah kita privat untuk ziarah keliling. Pas Banjar pulang? Pas Banjar Jolon. Nah, di situ kita mulai merasakan ternyata nyaman loh membawa tour guide ini. Satu, pengalaman kita bertambah kan, kemudian interaksi kita dengan orang banyak. Itu kan ilmu tambahan, pengalaman tambahan. Kemudian sisi lain kita pun membantu orang lain untuk dalam hal ini beribadah. Ya kan, kita bawa ziarah, kita bawa mengenal lebih dekat dengan ulama-ulama dan lain-lainnya tentang Mesir itu tadi. Nah, terus yang berlanjut sampai ke Nah, ketika itu ulun baru lulus S1 tahun 2023 itu pertama. Nah, ketika itu waktu liburan, ada waktu kosong kan itu kan. Jadi dibawalah sama kekawanan, kita umrah nih. Waktu ini kosong nih. Apalagi kan waktu itu Mesir sama Saudi kan sebentar aja sekitar 2 jam setengah lah. Salah darat kau
Darat ini Krakawa nggih. Soalnya apa ngarannya ini terputus dengan laut ya. Oh, jadi harus pakai pesawat jola. Ya sekitar 2 jam 2,5 jam dan waktu itu tiketnya pun murah. Visa pun waktu itu pun murah. Nah, jadi kapan lagi kan ini kesempatan anak umroh. Tolaklah kita umroh. Kemudian waktu umroh itu ternyata datang lagi tawaran dari kawan. Ini ada jamaah perlu dibimbing. Kawakah? Jalan insyaallah. Nah, alhamdulillah ketika tadi dijalani ya ternyata masya Allah luar biasa. Bukan sekedar pekerjaan tapi ibadah ya. Kalau nyebutnya ibadah, pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia. Jadi rasok ngarannya lah. Rasok benar. Lawan asalnya pelajaran yang di sana ada juga sudah pernah menjadi tour guide di Mesir juga, terus berlanjut di Mekah Madinah tadi. Jadi kadang-kadang jemaah kan guru membedakan juga nih mutawif hanyar nih kan orang bingung juga kan kadang-kadang orang yang jadi mutawif di sana kadang-kadang orang yang mukimin di sana kebanyakan yang dipilih kan cuma kan dengan adanya kita belajar di sebelumnya di apalagi di Al-Azhar misalkan lebih meyakinkan lagi sebenarnya untuk tempat-tempat sejarah ini menjelaskan kepada jemaah kalau menurut Pian bagus lah seperti itu tuh. Mungkin sebagian kita membandingkan antara salah satu mahasiswa mungkin salah satunya mukimin yang mana yang lebih bagus sebenarnya perbandingan ini sebenarnya mungkin masing-masing itu kan memiliki kelebihan masing-masing. Kadang-kala kita sebagai mahasiswa mengatakan kita lebih baik daripada mukimin karena misalnya ada background ilmiahnya. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena orang mukimin di sana lebih kenal lapangan dan lebih lama hidup di sana. Otomatis kemampuan mereka ataupun pengetahuan mereka tentang lapangan jauh lebih daripada kita. Kemudian di sisi lain kadang juga mukimin memandang sebelah mata pelajar tadi karena di sisi lain karena ada ilmunya, di sisi lain rata-rata masih anom juga Jadi dua-duanya ini tergantung dari bagaimana kita melihat sisi pandang yang mana. Kita mau orang yang lebih lebih Saudi benar. Kita pilih mukimin Hasan lebih bagus mukimin karena memang lebih kenal medan dan lain-lain. Kalau kita maunya yang misalnya lebih dalam artian kalau penjelasan ilmiahnya ada kitabnya, kemudian ceritanya kadang melulu tentang Saudi aja kan, karena sebagian itu ada jamaah itu yang ketika kita terlalu menjelaskan tentang sejarah guringan bebannya. Dan setelah kita jelaskan panjang lebar, ini loh nama sahabatnya yang waktu perang ini. Pas sudah balik sudah nggak diingat lagi. Ada juga sebagian jamaah itu yang ketika kita menjelaskan itu tentang hal-hal yang lain, contoh misalnya tentang muhasabah diri atau misalnya contoh ilmu-ilmu agama, ilmu syariat yang lain itu mereka lebih aware, lebih kita lebih meresapi, lebih perhatian. Jadi seperti itulah intinya. Jadi tergantung penilaian orang kira-kira lah. Jadi kadang-kadang semua itu memang bagus gitu lah, apalagi yang menjelaskan dengan detailnya kan kadang ada juga guru yang abal-abal istilahnya kan. Nah itu yang kita hindari sebenarnya kan, yang kita cari ini kan yang ahli sunnah wal jamaah atau apa. Nah terus menurut Pian makna atau filosofi pelayanan kepada jemaah ini dari sudut pandang mutawif ini apa? Wah, kalau bicara tentang filosofi, ulun teringat salah satu slogan daripada Masyayikh kami di Mesir. Al-khidmah, summa ta'til hikmah. Masya Allah. Layani seluruh makhluk, khidmah, melayani seluruh umatnya Rasulullah. Apa yang akan kita dapat? Summa ta'til hikmah. Maka kita akan mendapatkan hikmah. Apa itu hikmah? Ketika seseorang berpikir dengan hikmah, maka hasil keputusan yang didapatnya pasti akan baik. Ketika seseorang bertutur kata dengan hikmah, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya pasti yang baik. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan al-hikmah tadi, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak.
Tapi apa dulu sebelum kita mendapatkan hikmah, kemuliaan hikmah tadi, kita harus khidmah dulu. Dan ulun itu dari zaman masih halus, masih anum, itu ketujuh banar lawan ngarannya khidmah. Menolongi orang dan membantu orang. Bahkan kalau ulun kisah ulun gak ada apa-apa ini lah. Waktu ulun sekolah di Pondok Darussalam, itu Darussalam ada WC. Nah, salah satu gawian ulun setiap hari itu menyikati WC-nya. WC di Darussalam itu. Nah, Pak, karena itu tadi ketika kita khidmah itu ada kebahagiaan yang kau digambarkan. Dan barokah itu andakannya di khidmah, ya kan? Makanya apa ngarannya nih guru kumpul. Oh, dia guru kumpul amunnya hendak ilmu mengaji, tapi apabila hendak dapat barokah khidmah, ya kalau lah. Nah, sedangkan gawian kita sebagai guide ini kada jauh-jauh daripada khidmah tadi. Jadi dari awal nih sudah tanamkan gitu lah. Khidmah dan melayani orang. Lagi di zaman sekolah sudah pengen hikmahkan diri pian untuk melayani. Alhamdulillah. Rasulullah SAW semuanya. Apalagi kan kemuliaan sebagai mutawif ini berlipat-lipat ganda. Apa yang dikhidmahi orang-orang yang mulia, tamu-tamunya Allah Ta'ala, Dhuifur Rahman, dan umat-umatnya Rasulullah. Apakah dah bahagia kita nih? Makanya setiap kali ulun memperkenalkan diri, ulun gak pernah memperkenalkan itu sebagai pembimbing. Ulun memperkenalkan diri sebagai pelayan buban pian. Kenapa? Supaya jangan ada jarak antara kita dengan jemaah itu. Kalau kita sifatnya pembimbing, sebagaimana kita lawan guru, otomatis kita perlu beradab segala macam. Atau misalnya jemaah itu kada nyaman, hendak minta bantu ini dan itu. Kalau kita turunkan posisi kita yang awalnya jadi pembimbing, tapi kita jadi pelayan, insya Allah jemaah nyaman juga gitu. Nah, luar biasa, Masya Allah. Jadi nyaman tak jadinya kalau sudah di diri kita nih kita tanamkan berkhidmat untuk melayani tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah. Insya Allah kedepannya menjadi barakah gitu lah. Amin. Keberkahan karena didapat dari berkhidmat itu tadi gitu lah. Amin. Nah, mungkin itu dulu lah. Kita terima kasih banyak yang meluangkan terima kasih banyak kau berhadir di sini. Itu cerita Kamila di akun YouTube Kamila Banjarbaru Official. Nanti kita jumpa kembali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi motivasi atau masukan kepada penonton sekalian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.